Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Muhammad Chairul dengan NIM F231-21035, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, dan mata kuliah Kota Tangguh Bencana atau KTB, SKS berjumlah 3 dan semester 4. 1. Pengertian Kota Tangguh Bencana. Kota Tangguh Bencana adalah kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi dasarnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat pembentukan Kota Tangguh Bencana. Yang pertama itu untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi resiko bencana. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana. Dan yang kelima, atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang peduli. Yang ketiga, jelaskan proses penyusunan dokumen IKD atau Indeks Ketahanan Daerah. Secara umum, kegiatan penyusunan dokumen yang menghasilkan Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan berdasarkan metode scoring 71 indikator dalam perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB berdasarkan Perkah BNPB nomor 3 tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Indikator akan diukur dengan kesepakatan bersama menggunakan data-data sekunder dan primer sesuai dengan kondisi daerah, yang kemudian akan diolah secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai akhir Indeks Ketahanan Daerah atau IKD, dan akan disimpulkan secara kualitatif untuk rekomendasi dalam peningkatan kapasitas daerah Kota Palu. Tahapan pelaksanaan penyusunan penilaian kapasitas ini antara lain. Yang pertama, tim penyusun selain melakukan tugas penyusunan dokumen secara individu, juga melaksanakan kerja studio. Kerja studio ini dilaksanakan agar terjadi persamaan persepsi antar anggota tim untuk mempercepat penyelesaian dokumen. Kerja studio ini juga melibatkan anggota tim teknis. Yang kedua, indikator-indikator dalam perangkat penilaian kapasitas daerah atau 71 indikator dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan OPD atau pihak mana yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam indikatornya. Yang ketiga, akan dilaksanakan kegiatan konsultasi publik masing-masing sekali pada awal dan akhir kegiatan, serta diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan stakeholders sebagai kegiatan uji publik dan menerima saran serta masukan. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus dilaksanakan secara partisipatif dengan peserta dari pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat yang didampingi oleh minimal 1 orang tim penyusun sebagai fasilitator. Diskusi kelompok dilaksanakan dengan mengacu pada daftar indikator dan pertanyaan yang diisi bersama-sama sesuai dengan kondisi kapasitas daerah dan disepakati oleh seluruh peserta diskusi. Dan yang kelima, dikarenakan adanya pertanyaan-pertanyaan dalam indikator pengukuran yang memerlukan kesepakatan tertulis, maka perlu dilampirkan berita acara atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani peserta dalam setiap FGD dan konsultasi publik. Dan yang keenam, diskusi ini akan menghasilkan hasil scoring sementara yang akan dihitung secara kuantitatif
untuk mendapatkan nilai indeks ketahanan daerah, serta indeks fokus prioritas berdasarkan hasil dari indikator masing-masing. Yang ketujuh, sebagai klarifikasi hasil diskusi, dokumen-dokumen pendukung untuk setiap indikator akan dikumpulkan. Dan yang kedelapan, rekomendasi disusun secara kualitatif berdasarkan nilai indeks ketahanan daerah serta prioritas kebijakan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Untuk memperkuat kesepakatan daerah mengenai hasil secara keseluruhan di tahap penyusunan akhir atau di konsultasi publik terakhir, perlu dibuat surat kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa seluruh jawaban dalam kuesioner telah disetujui oleh seluruh peserta dan ditandatangani oleh seluruh peserta. Dan yang keempat, jelaskan konten dokumen IKD. Indeks ketangguhan daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman. Bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten atau kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menurunkan risiko. Dalam penyusunan IKD ada dua pertimbangan awal yang digunakan, yaitu karakteristik, wilayah, dan potensi bencana pada daerah yang diukur. Untuk karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan apakah wilayah tersebut memiliki lahan gambut atau tidak. Sedangkan untuk potensi bencana, dengan mempertimbangkan 8 jenis bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan kekeringan. Telah dijelaskan di atas, 71 indikator yang diukur itu merupakan penjabaran dari 7 sasaran atau fokus prioritas, yaitu yang pertama, perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik. Dan yang keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Dan keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Dan yang ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana. 7 fokus prioritas dan 71 indikator tersebut dijabarkan menjadi 284 pertanyaan yang akan disebarkan menjadi daftar kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah, maka kita dapat membagi tingkat kapasitas tersebut ke dalam 5 tingkatan, yaitu 1 atau level 1, daerah belum memiliki inisiatif atau dukungan untuk menyelenggarakan atau menghasilkannya. Yang kedua atau level 2, daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian dalam upaya pengurangan risiko bencana atau telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dalam rencana dan kebijakan. Namun, dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis atau belum selesai atau belum sesuai kualitas standar, dikarenakan belum adanya komitmen kelembagaan atau kebijakan sistematis. Dan yang ketiga, level 3, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis. Namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Dan yang keempat atau level 4, dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Telah capai capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial, atau kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Yang kelima atau level 5, capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.
sehingga manfaat dari hasil atau penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. Dan yang kelima, dalam laporan IKD 2022, ketangguhan bencana Kota Palu masuk kategori sedang. Jelaskan apa yang harus dilakukan agar ketangguhan tersebut bisa meningkat. Jawabannya, terdapat beberapa langkah mendasar lain yang masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ketangguhan Kota Palu dalam menghadapi bencana. Antara lain, yang ke-1, pemeliharaan kawasan penyangga dan jasa-jasa ekosistem, terutama pada bagian kesehatan, ekosistem dan identifikasi permasalahan, lingkungan lintas batas, penguatan kapasitas institusi untuk ketangguhan bencana, terutama dalam identifikasi risiko, mitigasi, perencanaan, respon, hubungan dan sektor swasta, ketersediaan data kondisi ketangguhan bencana, serta pelatihan untuk pegawai atau praktisi. Yang ketiga, pemahaman dan peningkatan kapasitas sosial untuk ketangguhan bencana, terutama dalam hubungan sosial dan lingkungan masyarakat, keterlibatan kelompok rentan masyarakat, pelibatan masyarakat, dan kurangnya data mengenai pemahaman, skenario risiko, langkah kunci, dan persiapan menghadapi bencana di masyarakat. Yang keempat, peningkatan ketangguhan infrastruktur, khususnya mengenai risiko hilangnya hari dan biaya pelayanan dari aset penting di Kota Palu, keamanan dan keandalan energi gas, riwayat dan data kesehatan, ketersediaan pelayanan kesehatan darurat, keamanan fasilitas pendidikan, serta jaminan kesinambungan sistem data yang penting di pemerintahan. Dan yang kelima, usaha untuk memastikan respon bencana yang efektif, terutama pada bagian keberadaan, efektivitas, dan jangkauan sistem peringatan dini. Belum diperbaharuinya rencana berdasarkan skenario bencana, paling mungkin dan paling buruk. Penjabaran tugas penanggap bencana, kebutuhan personel beserta proyeksi dan ketersediaannya, keterpaduan dengan kota atau provinsi tetangga pada prosedur penting, koordinasi pemulihan pasca bencana, serta latihan atau simulasi yang melibatkan masyarakat maupun praktisi. Dan nomor 6, jelaskan manfaat dokumen IKD dalam perencanaan pembangunan daerah kota atau kabupaten. IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. 3 hal tersebut yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten atau kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko. Demi menjaga dan mengembangkan investasi pembangunan dan melindungi warga dari dampak bencana, sudah selayaknya bila pemerintah daerah mengubah 4 paradigma lama dan menerapkan proses-proses pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.